Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas bagian blok ya, bureng. Karena masih banyak teman-teman atau kita yang masih eksperimen atau masih belajar dan bingung mengenai ukuran yang pas ya teman-teman. Karena bagian blok ya bureng untuk 2 tak memang bagian paling sulit menurut saya teman-teman. Menurut saya paling sulit, soalnya perbedaan 0, 1, lebar kecilnya, bentuknya itu sangat pengaruh besar sekali ya teman-teman. Untuk biar teman-teman dalam tahap eksperimen atau belajar, saya akan membagikan pengalaman saya. Apabila teman-teman cocok atau untuk pertimbangan atau untuk tambahan masukan itu juga bisa. Video-video saya utamakan untuk berbagi ilmu ya teman-teman. Apabila bermanfaat, alhamdulillah ya teman-teman. Kalau tidak bermanfaat ya bisa untuk tambah masukan buat teman-teman semua. Langsung aja teman-teman. Bureng ini temnya 8 kecil ya teman-teman. Saya tidak menyebutkan karena saya di sini untuk berbagi pengalaman ya teman-teman, tidak untuk menyombongkan gitu ya teman-teman. Ini temnya 8 kecil, alhamdulillah bisa tembus 8 kecil dengan spek ya teman-teman. Saya pakai rasio ukuran 1, 2, 3, 4 nya teman-teman, 1435, itu gigi satunya, 2-nya 1728, kemudian 3-nya 1924, dan gigi 4-nya saya pakai standar 2223. Namun apabila kekuatan tenaganya dari bawah cukup besar sekali ya teman-teman, kita bisa memakai gigi 4-nya 2222 gitu ya teman-teman. Kemudian soal krek as saya lebih cocok kalau untuk drag ya teman-teman. Untuk drag saya kasih krek as tempel las ya, kemudian saya bubut itu ya teman-teman, untuk mengejar putaran tengah atas ya teman-teman gitu. Langsung aja teman-teman kita ukur ya, biar teman-teman bisa menambah bahan ilmu ya teman-teman. Misalkan bermanfaat, alhamdulillah ya teman-teman. Begini ya teman-teman, langsung saja ini ukuran untuk drag ya teman-teman. Untuk drag lubang buang ini ya teman-teman. Lubang buang ini tinggi lubang buahnya saya buat 25 mili tanpa perpakop ya teman-teman, tanpa perpakop ini teman-teman ya, ini tanpa perpakop. Kemudian lubang transfer ya teman-teman, ke 4 kotak transfer ini tingginya saya buat 38,5 dari sini sampai permukaan ya, tanpa perpakop 38,5 semua ya teman-teman. Lubang keempat transfer 1, 2 sama yang ini 3, 4 ini tingginya saya buat 38,5. kemudian lubang bilasnya ya teman-teman, lubang bilas saya buat 39 mili ya teman-teman. Ini 39 mili dari permukaan kop tanpa perpakop, 39 mili. Kenapa kok saya buat sangat tinggi semua ya teman-teman? Ini termasuk ekstrim, karena saya mengejar putaran tengah atasnya ya teman-teman. Kalau ini lubang exhaustnya besar, maka bilas transfernya juga ngikutin besar ya teman-teman. Kenapa ini lubang exhaustnya, lubang buangnya saya buat besar?
karena untuk mengejar putaran tengah atas ya teman-teman. Karena untuk drag itu putaran tengah atas menurut saya lebih menentukan di hasil ya teman-teman, di hasil tem cepatnya teman-teman. Kemudian lubang transfer bilasnya juga mengikuti, semakin besar lubang buang transfer bilasnya juga mengikuti lebih besar ya teman-teman. Kemudian soal bentuk, saya lebih suka bentuk piramid ya teman-teman. Bagian ini ya teman-teman, bagian ini kita ngikuti sama karter ya, sama crankcase-nya biar lebih memperlancar ini teman-teman. Kemudian juga di knalpot ya teman-teman. Kalau kena model lubang besar-besar gini ya teman-teman, kita membutuhkan knalpot yang tabungnya, yang volumenya atau gendongannya ya teman, yang kecil. Jadi misalkan teman-teman punya knalpot Fish Air ya, yang chrome itu lebih besar ya daripada yang gembung hitam. Kalau saya pakai knalpot yang gembung hitam atau yang chrome tapi dalamnya dibuat lagi gembung ya, yang lebih kecil untuk mengejar putaran bawah. Jadi putaran bawahnya bisa kuat. Soal knalpot ya teman-teman, ini saya akan menjelaskan sedikit aja, besok diulas untuk video selanjutnya teman-teman. Kalau soal knalpot, saya kalau ukuran transfer bilas sama exhaustnya besar itu kita butuh knalpot yang gesit ya, yang kontan untuk mengejar putaran bawah. Jadi saya pakai knalpotnya gembung, kita buat sendiri lagi gembung kecil ya, ditaruh dalamnya. Jadi knalpot standar itu cuma casingnya, gembungnya, jadi di dalamnya ada gembungnya lagi ya teman-teman. Itu soal sarangan kita ulas di video saya selanjutnya teman-teman. Kemudian soal karbu kita setting kering ya teman-teman, sangat kering. Jadi untuk ngejar putaran bawahnya biar pembalapnya tidak begitu kesulitan bawa RPM. Karena untuk mengimbangi lubang buang, transfer dan bilas yang besar, untuk mengejar putaran bawahnya biar kita cari putaran bawah dapat ya teman-teman, itu dengan cara karbu kita setel kering ya teman-teman, kering tapi keringnya maksimal kering tapi nggak kekeringan gitu ya teman-teman. Jadi biar bawahnya pembalapnya lebih mudah. Kemudian knalpot juga volumenya dibuat kecil ya, gembungnya dibuat kecil. Kemudian hasil akhirnya kita pakai gear sesuai settingan akhir ya. Kalau soal gear itu berbeda-beda teman-teman, ada pembalapnya soal makanya, beban, soal berat badannya itu ya teman-teman, itu pengaruh di gear juga ya teman-teman. Kemudian untuk putaran bawah biar kuat mengangkat rasio berat ya teman-teman, rasio udah berat, model portingannya berat, portingannya besar. Ini soal rasio dan blok ini saya ambil untuk putaran tengah ke atas ya teman-teman. Jadi untuk putaran bawahnya saya kopling pakai per 6 ya teman-teman, per 6 biar putaran bawah cepat. Karbu saya buat kering biar bawahnya juga cepat. Kemudian knalpot gembungnya saya modif sendiri, dalamnya pakai gembung buatan lagi ya, cuma knalpot standar, jadi casingnya aja ya gembungnya teman-teman.
itu untuk mengejar putaran bawah gitu ya teman-teman. Semoga pengalaman saya ini bisa untuk pertimbangan dan masukan dan untuk tambah ilmu belajar teman-teman untuk membuat 116 cc standar ya teman-teman gitu. Semoga sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, tonton terus ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe agar teman-teman bisa menonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.